Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Pak Anur Amali dalam pelajaran Pensas Orkes. Dalam kali ini adalah mempelajari perilaku hidup sehat, yaitu bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Di dalam mempelajari bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS ini mempunyai tujuan-tujuan. Jadi setelah anak-anak sekalian mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan bisa menganalisis jenis-jenis narkoba dan faktor-faktor serta akibat penyalahgunaan narkoba. Setelah itu anak-anak juga diharapkan bisa mempresentasikan jenis-jenis narkoba, faktor-faktor dan akibat penyalahgunaan narkoba. Manfaat mempelajari bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV ini adalah bisa memahami cara perilaku budaya hidup sehat dan bisa mempresentasikan cara perilaku hidup sehat. Anak-anakku kelas 11 AGL dan 11 Tata Busana yang saya cintai dan selalu bersemangat di dalam belajar, ya, bahwa HIV yaitu virus atau jasarenik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Dengan demikian sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut dengan kekebalan tubuh manusia yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Jika seseorang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya ia akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang, yang akibatnya kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya ia sangat mudah terserang penyakit. Anak-anakku yang saya cintai, di dalam kita mempelajari bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS ini, nanti ada beberapa hal. Di antaranya adalah pengertian penyakit HIV atau AIDS, ya. Bahaya penyakit HIV atau AIDS, ya. Penularan penyakit HIV, pencegahan penyakit HIV, pengobatan penyakit AIDS, dan tes HIV. Baiklah, kita lanjutkan, ya, materi kita, gitu ya. Di berikutnya yaitu tentang pengertian penyakit HIV atau AIDS. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, ya, adalah virus atau jasarenik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi seperti saya sampaikan di depan tadi, yang berbulu tegak dan tajam. Orang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun sel darah putih ini, yang sehat akan sangat berkurang, akibatnya kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akibatnya sangat mudah terserang penyakit. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, ya. Sindrom merupakan kumpulan gejala dan tanda-tanda penyakit, ya. Di bawahnya ini, ya, betul dulu, ya. Sekali lagi kita ulangi, AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sindrom merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Deficiency dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan. Immuni berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal infeksi HIV. Ya. Bahaya penyakit HIV atau AIDS, ya. Masuk ke berikutnya, ya. Bahaya penyakit HIV atau AIDS, ya.
Yang pertama adalah belum ada vaksin. Jadi penyakit HIV ini belum ada vaksinnya. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan, dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk menyembuhannya, itu belum ada. Ya. Yang kedua, bahwa AIDS ini salah satu penyebab kematian yang sangat luar biasa. Kematian menurut perhitungan WHO tahun 1992 tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pada usia produktif. Nah itu. Yang ketiga, orang yang berisiko. Kelompok risiko tinggi terjangkitnya penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, ya, promiskuitas, penggunaan jarum suntik, pecandu narkotik dan free sex, serta orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral, etik dan agama. Itu orang-orang yang berisiko seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, tidak bermoral. Tidak bermoral telah menyebabkan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etik dan agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Ya. Sebab yang kelima adalah sebab penularan tinggi, remaja yang meninggalkan rumah tangga, ya, remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan, dan tunasusila yang melakukan seksual aktif dan pecandu narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan atau kesehatannya. Berikutnya adalah bahaya penyakit AIDS ini adalah bunuh diri. Jika seorang menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi yang mendalam, semangat hidup rendah, hilang kepercayaan diri. Sebab dari mereka yang terjangkit penyakit ini selalu mengakhiri penyakit yang dideritanya biasanya dengan bunuh diri. Ya. Yang ketujuh yaitu gila atau depresi. Orang yang hilang kepercayaan diri banyak dijauhi orang karena penyakit yang dideritanya ini akan menimbulkan stres yang begitu berat. Ya. Jika stres yang diderita terus dibiarkan, maka akan menyebabkan kegilaan. Gitu ya. Itu bahaya penyakit HIV atau AIDS-nya. Bagaimana penularan penyakit HIV atau AIDS ini? Ya, maka kita akan lanjutkan berikutnya di bahasan berikutnya, ya, yaitu penularan penyakit HIV atau AIDS. Ya. Cara penularan HIV atau AIDS. Ya. Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV. Jadi penularan itu terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Ya. Alat jarum suntik atau alat suntik atau tusuk lainnya, ya, akupunktur, tindik, tato, ya, yang tercemar oleh HIV. Maka dari itu sekarang tidak boleh kita menggunakan jarum suntik itu untuk banyak orang, termasuk akupunktur dan sebagainya. Itu adalah setiap orang itu adalah privasi, dalam arti menggunakan jarum masing-masing. Kemudian ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya, gitu ya, seperti itu. Gejala penularan HIV itu ya. Kalau tadi kita cara penularannya HIV, gitu ya. Sekarang kita gejala penularan HIV atau AIDS. Itu terjadi beberapa hari atau beberapa minggu. Yaitu diantaranya gejalanya adalah demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala selanjutnya, demam yang berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, ya, kelemahan tubuh yang mengganggu, menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, ya, lipat paha dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan, gitu ya. Itu diantaranya, ya, gejala penularan HIV bisa terjadi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah gejala penularan HIV yang kedua, gitu ya. Pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS.
Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, ya, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, dan gangguan susunan saraf. Ya. Perjalanan sekarang ya, perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia. Mempelajari perjalanan infeksi pada tubuh manusia. Ya. Cara kerja HIV dalam tubuh manusia, gitu ya. Yang pertama itu cara kerja sel darah putih adalah dengan memanggil bala bantuan sel lainnya guna memerangi infeksi secara langsung, atau dengan memproduksi bahan kimia yang kita kenal dengan nama antibodi guna menetralisir bibit penyakit itu. Bila virus masuk ke dalam tubuh, maka sel darah putih akan berusaha melumpuhkan bibit penyakit tersebut. Misalnya virus influenza, diare, dan batuk akan dilumpuhkan oleh sel darah putih. Yang kedua, apabila masuk ke dalam tubuh kita, justru HIV yang akan melumpuhkan sel darah putih, terutama menyerang CD4 dan menggunakannya untuk memperbanyak HIV dalam tubuh pengidap sehingga tubuh tidak mampu melawan penyakit lain yang masuk. Yang ketiga, HIV masuk ke dalam tubuh secara diam-diam dan seolah-olah dia adalah salah satu bala tentara CD4. Namun kemudian HIV menyusup molekul reseptor CD4 agar HIV bisa masuk ke dalam CD4. Setelah masuk HIV, lalu membajak genetika sel CD4 tersebut dengan diam-diam, kemudian menggunakan CD4 sebagai tempat HIV memperbanyak dirinya. Akibatnya yang terjadi adalah meningkatnya proses HIV secara massal. Kemudian yang keempat, memakan waktu lama sebelum menampakkan diri. Ia bersembunyi dalam CD4 dalam waktu yang cukup lama sebelum mulai dengan pesat memperbanyak diri dalam jumlah sangat banyak serta merusak CD4. Dengan bersembunyi dalam sel CD4 itu, pula lah ia dapat menghindari serangan antibodi yang sudah beredar dalam darah dan yang berusaha membunuhnya, karena CD4 tidak dapat membunuh dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah fase perkembangan HIV dalam tubuh manusia. Fase yang pertama adalah fase window atau fase window period atau periode jendela. Hal ini biasanya terjadi antara 2 sampai 4 minggu setelah seseorang terinfeksi HIV. Jadi biasanya ini terjadi antara 2 sampai 4 minggu setelah seseorang itu terinfeksi HIV. Pada masa periode jendela ini di dalam darah pengidap HIV belum terbentuk antibodi HIV, sehingga apabila darahnya dites dengan jenis tes yang cara kerjanya adalah mencari antibodi HIV, maka hasil tes akan negatif. Fase periode jendela ini bisa berlangsung selama sekitar 3 bulan sampai 6 bulan dari saat terinfeksi HIV. Kemudian adalah fase asimptomatik atau tanpa gejala. Pada fase ini seseorang pengidap HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali. Berbulan-bulan jumlah CD4 dalam darah menurun karena diserang oleh HIV. Kadang ada keluhan berkaitan dengan pembekaan di kelenjar getah bening, tempat di mana sel darah putih diproduksi. Fase berikutnya adalah fase simptomatik atau bergejala. Jadi tadi fase tidak ada gejala, sekarang fase yang bergejala. Pada masa ini seseorang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala ringan, namun tidak mengancam nyawanya. Bila hitungan CD4 turun drastis di bawah 200 sel per milimeter kubik, maka pada umumnya gejala menjadi kian parah sehingga membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Kemudian fase yang keempat atau fase AIDS. Pada fase ini seseorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS. Menurut WHO awalnya diperkirakan hanya sebagian kecil dari mereka yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala AIDS. Namun kini ditemukan bahwa sekitar 20% dari mereka yang HIV positif akan berkembang menjadi AIDS dalam waktu 10 tahun setelah terinfeksi, sedangkan 50% lainnya dalam waktu 15 tahun.
Yang berikutnya adalah perilaku berisiko tinggi, ya. Perilaku berisiko tinggi. Orang-orang yang memiliki perilaku berisiko tinggi menularkan atau tertular HIV, artinya orang-orang yang mempunyai kemungkinan besar terkena infeksi HIV atau menularkan HIV dikarenakan perilakunya. Karena yang memiliki perilaku berisiko tinggi itu adalah yang pertama atau A, wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual dan pasangannya, ya. Berikutnya, wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka. Ini ya. Yang C atau yang ketiga, orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti hubungan seks melalui dubur, anal dan mulut misalnya pada homoseksual dan biseksual. Yang keempat adalah penyalahgunaan narkotika dengan suntikan sebagai perilaku resiko terjangkit yang menggunakan jarum suntik secara HIV atau AIDS secara bergantian. Jadi orang yang terkena HIV atau AIDS ini mengganti atau berganti-ganti jarum suntik ini, tidak ganti jarumnya tapi berganti-ganti menggunakan alat-alat narkoba dan sebagainya itu. Ya. Itu perilaku berisiko tinggi. Kita akan bahas berikutnya yaitu hal-hal yang tidak menularkan HIV, ya. Baik, ya. Hal-hal yang tidak menularkan HIV. Ya. Sebagaimana telah disebutkan, HIV mudah mati di luar tubuh manusia. Oleh sebab itu, HIV tidak dapat ditularkan melalui kontak sosial sehari-hari, seperti bersinggungan dengan pengidap HIV. Jadi kita bersinggungan, bersalaman dan sebagainya, itu tidak akan tertular. Ya. Berjabat tangan, juga tidak akan bisa menularkan virus HIV ini. Kemudian penderita AIDS bersin atau batuk-batuk di depan kita juga tidak akan menularkan kepada kita. Sama-sama berenang di kolam renang, tidak akan tertular juga. Menggunakan WC yang sama dengan pengidap HIV juga tidak akan terkena. Melalui gigitan nyamuk dan serangga dan lainnya. Ya, itu adalah hal-hal yang tidak mungkin bisa menularkan HIV. Maka perlu kita pahami, benar-benar mengerti, ya, di antaranya tadi hal-hal yang tidak menularkan HIV. Ya. Kemudian kita akan bahas berikutnya yaitu pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Ya. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Telah kita ketahui bahwa infeksi HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual. Oleh sebab itu, pencegahan penularan melalui hubungan seksual memegang peranan paling penting. Untuk itu, setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab. Yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Jadi seperti itu, ya. Jadi diusahakan kita itu melakukan hubungan seksual itu dengan sesuatu yang istilahnya dibenarkan baik secara negara maupun secara agama. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istrinya sendiri, tidak mengadakan hubungan seksual di luar nikah. Ya. Bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Ketika konsep pencegahan di atas ini dikenal dengan istilah ABCE atau Abstinence, Be Faithful, Condom Education. Mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Maka dengan melalui agama ini bisa salah satu hal yang bisa menjadikan terjangkitnya HIV ini bisa terjadi. Berikutnya adalah pencegahan penyakit HIV berikutnya, ya. Pencegahan penularan melalui darah. Seseorang ibu yang terinfeksi HIV, risiko penularan terhadap janin yang dikandungnya atau bayinya cukup besar. Kemungkinannya sebesar 30 atau 40%. Risiko itu akan semakin besar bila si ibu telah terkena atau menunjukkan gejala AIDS. Oleh karena itu, bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV,
dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilan. Risiko bagi bayi terinfeksi HIV melalui susu ibu sangat kecil, sehingga tetap dianjurkan bagi si ibu tetap menyusui bayi dengan ASInya. Di samping itu, menyebarkan informasi tentang HIV atau AIDS adalah cara lain untuk melindungi teman, keluarga, dan lingkungan dari penyebaran AIDS atau HIV. Hal ini dapat diwujudkan dalam kegiatan sederhana. Yang pertama, memberikan informasi yang benar dan tepat yang sudah Anda terima kepada lingkungan Anda sendiri, misalnya keluarga, teman-teman, tetangga, dan lain-lain. Bila dalam percakapan sehari-hari Anda mendengarkan informasi yang salah tentang HIV atau AIDS, langsung diperbaiki dengan cara yang benar. Dalam lingkungan sekolah, antara institusi pendidikan mengusulkan adanya diskusi dan seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS. Mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah HIV atau AIDS, misalnya lomba poster, lomba mengarang, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita mengetahui bahwa ada beberapa hal penting dalam mengurangi risiko terjadinya penularan AIDS atau HIV. Yang pertama adalah tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum nikah. Yang kedua, selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obat terlarang, ya, narkotika, heroin, ganja, dan lain-lain, sabu-sabu, dan semuanya. Tolong dihindarkan untuk tidak menggunakan obat-obat terlarang. Menjauhkan diri dari minuman yang bisa memabukkan, ya. Sebaiknya tidak menggunakan alat-alat seperti alat suntik, alat tinde, alat tato, pisau cukur, atau sikat gigi bersama orang lain. Ya. Selalu membersihkan atau mensterilkan peralatan medis atau non medis, khususnya bagi yang berhubungan dengan cairan tubuh manusia, ya. Itu ya diantaranya pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Kemudian kita lanjutkan yaitu tentang pengobatannya atau pengobatannya, ya, seperti itu, pengobatan penyakit AIDS-nya, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan, gitu ya. Sampai sekarang belum ada obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan seseorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tetapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obat tersebut adalah azidotiminidin, ya, atau ACT. Yang kedua adalah DDI, dediosinosin, ya. DDC, ya, dediositidini, ya. Akan tetapi obat ACT, DDI, DDC ini belum menjamin proses penyembuhan. Ini mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja. Karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus ini secara total. Demikian juga cara perawatan yang optimal untuk menyempurnakan kembali sistem kekebalan penderita AIDS belum ditemukan. Penelitian menemukan vaksin dan obat AIDS terus dilakukan oleh para dokter, terutama di negara-negara maju. Namun sampai itu pengidap HIV atau penderita AIDS membutuhkan cara perawatan atau pengobatan lain, yaitu psikoterapi, konseling keluarga, dan terapi kelompok, ya. Baik, kemudian kita akan lanjutkan lagi berikutnya, yaitu tes HIV, gitu ya. Tes HIV, ya. Baik, ya. Macam-macam tes untuk mendeteksi infeksi HIV adalah, yang pertama adalah tes secara ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Pemeriksaan adanya antibodi terhadap HIV secara ELISA dipakai untuk penyaringan adanya infeksi HIV atau screening darah donor transfusi darah. Hasil positif dari tes ELISA ini yang artinya kemungkinan ada antibodi terhadap HIV masih perlu dipastikan dengan pemeriksaan lanjutan melalui tes secara Western blot, ya. Kemudian yang kedua adalah tes secara immunoblot atau Western blot. Pemeriksaan secara Western blot ini lebih spesifik terhadap HIV, walaupun lebih mahal dan lebih sulit dilakukan. Oleh sebab itu cara Western blot tidak digunakan untuk penyaringan, tetapi seperti telah disebutkan digunakan untuk memastikan hasil tes ELISA. Itu ada 2 sekali lagi tes HIV. Hasil tesnya, ya, hasil tes, ya.
hasil tes HIV atau hasil tes positif, berarti seseorang mempunyai antibodi zat anti terhadap virus HIV. Dengan demikian ia tentu telah terinfeksi HIV. Hasil positif ini juga berarti orang tersebut dapat menularkan HIV kepada orang lain. Ya. Hasil tes negatif, ya. Hasil tes negatif, orang tersebut tidak terinfeksi HIV. Orang tersebut terinfeksi HIV, tetapi tes tersebut dilakukan pada periode jendela, yaitu masa 1-6 bulan sejak orang tersebut terinfeksi HIV. Tubuh masih belum membentuk antibodi, oleh karena itu bodi baru terbentuk 1-6 bulan setelah infeksi. Ya. Hasil tes ELISA yang positif harus dipastikan dengan cara Western blot. Bila hasil tes negatif, maka untuk memastikan tes diulangi lagi setelah 3-6 bulan. Ya. Penerapan tes HIV sekarang ya. Penerapan tes HIV yang pertama adalah mempunyai perilaku berisiko tinggi. Yang B, pernah menjalani transfusi darah beberapa tahun yang lalu. C, tidak sembuh-sembuh dari gejala demam, batuk, atau diare yang lama. Yang keempat, mengalami penurunan berat badan yang banyak tanpa sebab-sebab yang jelas. Yang kelima, orang yang khawatir sudah tertular HIV. Itu diantaranya 5 penerapan tes HIV. Ya. Sekarang manfaat tes HIV. Manfaat tes HIV diketahuinya status HIV positif atau negatif apabila tes dilakukan lebih dini, berarti adanya infeksi diketahui sejak dini. Dengan demikian dapat segera dimulai upaya-upaya perawatan agar gejala AIDS tidak segera muncul. Namun di samping manfaat ini ada juga dampak negatif yang mungkin diderita oleh sebagian orang sebagai akibat tes HIV. Bagi mereka yang diberi tahu hasil tes HIV-nya positif, merasakan adanya masalah yang berat sehingga dapat terjadi gangguan emosi, rasa terpukul yang hebat juga dapat terjadi karena adanya stigmatisasi terhadap mereka berupa tindakan diskriminasi atas berbagai hal seperti tempat tinggal, perumahan, pekerjaan, pendidikan atau lain-lain, serta penderita mungkin dikucilkan. Oleh sebab itulah informasi yang benar dan tepat perlu disebarluaskan di kalangan masyarakat dan di semua sektor kehidupan agar stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV tidak terjadi. Gitu ya. Begitulah ya anak-anakku bahasan kita tentang HIV ya, bahaya penularan dan penyakit HIV. Mudah-mudahan belajar kita bermanfaat dan bisa berguna untuk semuanya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.